Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar meskipun belajar dari rumah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang tema 1 dan kali ini kita akan memasuki tema 2 yaitu selalu berhemat energi di kelas 4. Pada tema 2 kali ini, di subtema 1, kita akan mempelajari tentang sumber energi. Ada yang tahu apa itu sumber energi? Ya, sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Nah, jadi segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi itu disebut sumber energi. Apa misal contohnya? Salah satu contoh sumber energi adalah matahari. Jadi pada pembahasan subtema 1 sumber energi kali ini, kita akan membahas tentang energi matahari. Nah, pada energi matahari yang akan kita bahas kali ini, yaitu bahwa matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan. Kenapa? Karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Nah, jadi matahari itu sumber energi terbesar di bumi atau sebagai sumber energi utama di bumi bagi makhluk hidup. Karena panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Jadi, panas matahari itu sangat berpengaruh untuk kegiatan yang dilakukan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Misalnya apa? Tumbuhan dan hewan. Jadi makhluk hidup selain manusia itu juga membutuhkan energi matahari dalam kelangsungan hidupnya. Maka dari itu matahari disebut sebagai sumber energi utama terbesar yang ada di bumi. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nah, pada gambar di bawah ini, apa yang kalian lihat? Ya, di situ ada matahari dan juga aktivitas atau kegiatan manusia dalam memanfaatkan energi matahari. Nah, kira-kira apa saja manfaat atau kegunaan energi matahari bagi manusia dan makhluk hidup lainnya? Nah, di situ tertulis ada O2. Apa sih maksudnya O2? O2 itu artinya oksigen. Ada juga CO2. CO2 maksudnya karbon dioksida. Nah, zat-zat ini biasanya terjadi pada proses pernapasan, baik pada manusia maupun pada tumbuhan. Nah, jadi manusia itu bernapas menghirup O2 atau oksigen dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Sedangkan tumbuhan pada malam hari, tumbuhan itu menghirup CO2 dan mengeluarkan O2. Jadi menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Itu makanya kenapa ketika kita berada di bawah pohon terasa segar karena pohon itu mengeluarkan oksigen atau karbon dioksida yang dihisap, kemudian mengeluarkan oksigen yang nantinya oksigen itu dibutuhkan oleh makhluk hidup atau manusia dalam proses pernapasan. Jadi pada saat kita berada di bawah pohon itu akan merasa sejuk atau segar karena pohon mengeluarkan oksigen. Nah, apa saja manfaat energi matahari? Pada gambar di situ kita bisa lihat manfaatnya apa saja. Ya, yaitu untuk menjemur pakaian. Pada gambar kita lihat seorang ibu sedang menjemur pakaian, berarti memanfaatkan energi matahari. Jadi tujuannya supaya pakaian cepat kering, maka pakaian dijemur di terik sinar matahari. Selanjutnya manfaat energi matahari adalah untuk menjemur bayi. Nah, di situ kita lihat gambar
ada bayi yang sedang dijemur. Apa maksud dan tujuannya? Supaya tubuh kita menjadi lebih kuat, karena di dalam sinar matahari itu mengandung yang namanya zat untuk penguat tulang atau juga provitamin D, jadi untuk kekuatan tulang. Makanya kita pada masa-masa pandemi COVID kali ini, waktu itu kita disarankan untuk banyak berjemur. Tujuannya apa? Supaya daya tahan tubuh kita kuat. Itu maksud dari tujuan berjemur. Jadi berjemur di terik matahari itu biasanya dilakukan mulai dari jam 9 sampai dengan jam 12 atau jam 11. Tujuannya untuk memperkuat tulang atau daya tahan tubuh kita. Selanjutnya manfaatnya adalah untuk menjemur ikan. Ini sebagian dari pengusaha, biasanya pengusaha ikan asin itu menjemur ikannya untuk dipasarkan. Sebelum dipasarkan, ikannya dijemur terlebih dahulu. Selanjutnya menjemur padi. Nah, ini para petani sebelum padi itu digiling menjadi beras, nah padi itu dikeringkan dulu dengan dijemur di terik matahari. Selanjutnya pembangkit listrik. Selain untuk menjemur energi matahari juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Ada yang dikenal dengan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Nah, itu untuk energi matahari yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Selanjutnya, matahari juga dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai proses fotosintesis. Apa sih proses fotosintesis? Proses fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan sendiri pada tumbuhan yang memiliki klorofil atau zat hijau daun. Nah, makanya tumbuhan menghasilkan buah itu hasil dari proses fotosintesis. Jadi proses fotosintesis membutuhkan sinar matahari. Nah, baik anak-anak, itu adalah manfaat energi matahari. Mungkin masih banyak energi matahari yang dimanfaatkan oleh manusia atau makhluk lain. Jadi masih banyak manfaat energi matahari selain yang kita sebutkan ini. Nah, bisa kalian mungkin mengetahui atau menyebutkan energi matahari itu manfaatnya untuk apa saja. Maka dari itu sangatlah dibutuhkan energi matahari sebagai sumber energi utama di bumi bagi makhluk hidup. Baiklah anak-anak, demikian untuk pertemuan kita di tema 2 ini untuk bahasan sumber energi pada matahari. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti. Dan Bapak ucapkan selamat belajar dan tetap semangat. Demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.